Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan kepada kita semuanya banyak kenikmatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang bantahan, ya, orang-orang Nasrani Bani Najran yang mengatakan bahwa mereka punya keyakinan Nabi Isa itu adalah apa? Anak Tuhan. Kenapa mereka punya keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan? Karena Siti Maryam itu nggak punya suami. Ya. Nah, kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa jangankan nggak punya suami atau nggak punya ayah, ya, nggak punya ayah dan ibu saja, kayak Nabi Adam itu bisa ada, gitu ya. Itu ya. Jadi itu yang harus diketahui. Nih, kisah ini menerangkan tentang ya keyakinan orang-orang Nasrani Bani Najran, ya, yang tadi menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan karena ibundanya Siti Maryam itu tidak punya suami, gitu. Dibantah oleh Allah bahwa Nabi Adam saja yang tidak punya ayah dan ibu ada, gitu, bisa ada, gitu ya, apalagi ini hanya nggak punya bapak. Dan ditegaskan pula bahwa Nabi Isa itu adalah seorang manusia, seorang nabi dan rasul, bukan anak Tuhan, ya. Nah, kemudian paman hajjaka fihi, ya. Ayo yang ngantuk ambil air wudhu dulu, ya, yang ngantuk ambil air wudhu. Ya, ambil air wudhu dulu yang ngantuk. Ya, biar paham nih alur kisahnya, ya. Jadi panjang ini, ya, kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Faman hajjaka fihi, maka barang siapa yang membantahmu ya Muhammad. Siapa yang membantah Nabi Muhammad bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi, seorang manusia? Dibantah oleh siapa? Oleh tadi, ya, orang-orang Nasrani, dalam konteks ini Bani Najran, ya. Barang siapa yang membantahmu ya Muhammad fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, ya, setelah datangnya apa? Setelah datang kepadamu ilmu, pengetahuan, ya, fakul, artinya apa?
ketika engkau menyampaikan Muhammad ya tentang sosok Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah seorang manusia, seorang nabi dan rasul, bukan anak Tuhan. Ya, kemudian ada yang bantah, ada yang punya keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka kata Allah, fakul, maka katakan ya Muhammad, ya katakan Muhammad, ta'alau, mari ke sini gitu ya, nad'u, ya kami mengundang gitu ya, kami memanggil. Manggil siapa? Abna ana wa abna akum. Abna ana, ya siapa? Anak-anak kita, anak-anak kami. Ayo, kalau kalian orang-orang Nasrani ya menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, sekarang panggil semuanya anak-anak ya, kita akan dipanggil ya anak-anak. Tadi bayi Najran itu orang-orang Nasrani dipanggil juga ya, abna ana wa abna akum ya, dan anak-anak kalian, coba panggil sini semuanya sini gitu ya, kumpul wanisa ana ya, dan dan perempuan ya dari kami nih ya, perempuan dipanggil semua tuh, wanisa aku, dan dari tadi perempuan dari orang-orang Nasrani. Sok kumpul ya, bukan hanya anak-anaknya tapi perempuannya semuanya tuh ya, wa anfusana wa anfusakum, dan ya diri kami dan diri kalian. Ayo kumpul sekarang ya. Kalau kalian tetap membantah bahwa ya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ayo sekarang kumpul semua, dikumpulin semua gitu ya, kata Nabi. Itu perintah Allah kepada Muhammad untuk aku mengumpulkan semuanya ya, anak-anaknya, perempuan-perempuannya ya, termasuk semua yang ada di situ ya. Untuk apa? Summa nabtahil ya, kemudian bermubahalah. Apa bermubahalah? Mubahalah itu apa? Sumpah ya. Sumpah untuk apa? Nih, karena yang nih, Kanjeng Nabi mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia, utusan Allah, Rasul ya, Nabi, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Orang-orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan ya. Maka kemudian ayo sekarang untuk ya menunjukkan bahwa siapa yang benar, ayo sekarang kumpul semua, dikumpulin semua. Kemudian apa? Bermubahalah. Apa? Nih, sumpah. Ayo sekarang kalau berani, apa yang kemudian engkau sampaikan itu, omongkan itu benar, kata Nabi, ayo berani gak bermubahalah? Bermubahalah itu apa? Mengatakan bahwa ya ini dua-duanya, Kanjeng Nabi maupun orang Nasrani tadi ya menyampaikan, ya Allah gitu ya, ini jikalau aku salah, aku berdusta ya nih, maka laknatlah gitu ya, laknat aku dan keluargaku semuanya so, gitu. Jadi sama-sama Kanjeng Nabi juga menyampaikan itu, orang-orang Nasrani menyampaikan itu juga, sumpah ya, untuk supaya apa? Menunjukkan siapa yang benar. Karena kan tadi ya orang-orang Nasrani membantah apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bermubahalah ya, sumpah yang tujuannya adalah menunjukkan siapa yang benar, apakah Nabi Muhammad atau orang-orang Nasrani. Apakah Nabi Muhammad yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah seorang rasul, seorang manusia, itu yang benar, atau gitu ya,
Orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Udah sekarang kumpulin semuanya, sok kalau berani. Ya, sumpah begitu. Kalau salah, ya nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan azab, diberikan siksa. Ya. Nah, sekarang kan banyak ya kalau di Indonesia tuh ya ada istilahnya apa tuh? Sumpah apa? Sumpah pocong. Gitu ya. Walaupun dalam Islam tidak ada yang dipocong-pocong begitu. Adanya apa ini sumpah mubahalah ini. Nah, kalau di Indonesia kan begitu ribut nih, ada orang, dua orang ya ribut, ya. Yang satu nuduh, oh dia itu dukun santet gitu. Yang satunya nggak terima, enggak sih bukan ribut. Akhirnya udah, sekarang ini saja sumpah pocong aja gitu. Nah kalau tadi apa namanya tuntunan Islam itu ada sumpah yang begitu, tapi bukan sumpah pocong. Namanya tadi mubah. Ya, nggak usah pakai pocong-pocongan gitu. Langsung aja disumpah pakai Quran gitu. Artinya apa? Nanti yang salah, ya, yang dusta, yang bohong, itu nanti akan dilaknat sama Gusti Allah. Akan disiksa tuh langsung. Akan ketahuan di dunia, akan ketahuan. Entah itu dia mati, entah itu di keluarganya hancur berantakan gitu, ya kayak begitu, ya. Nah tadi ya Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah untuk apa? Bermubahalah, ya dengan apa? Orang-orang Nasrani, ya yang tidak apa? Yang tidak kalau ininya setuju gitu ya pendapat Rasulullah bahwa Nabi Isa itu adalah apa? Manusia biasa, ya. Manusia yang kemudian Allah utus untuk menjadi rasul, menjadi nabi. Ya. Kemudian fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka nih nanti bagi yang berdusta, bagi yang berbohong, keyakinannya yang salah itu nanti akan Allah berikan laknat. Orang-orang yang berbohong, yang dusta, ya nanti ketika sudah bermubahalah itu nanti akan dilaknat sama Gusti Allah. Gitu ya. Ini untuk menunjukkan siapa yang benar. Ya. Tuh. Ya. Gitu. Tapi kemudian terlaksana enggak. Kenapa? Karena orang-orang Nasraninya ngeper gitu, kalau bahasa ngeper, nggak berani, ya. Jadi nggak jadi tuh sumpah mubahalah tadi, nggak jadi. Ya kenapa? Karena orang-orang Nasraninya nggak berani, ya. Karena mereka ternyata dalam kisah ini orang-orang Nasrani Bani Najran itu melihat bahwa sebenarnya dalam hati mereka itu meyakini bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah tadi Nabi Rasul Allah gitu, ya. Dalam hati mereka, cuma tadi mereka tutupi dengan kebohongan. Makanya mereka nggak berani, mereka takut dilaknat sama Gusti Allah. Ya makanya tidak terjadi ya mubahalah ini. Itu ya, itu kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.